Babak 355, pemenang terbesar. Kami sudah pernah ada. Nyala hitam ini terlalu licik. Dia sama sekali tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, dia memikat kita di sini. Semuanya, hati-hati. Petik 2. Apa yang harus ditakuti? Mereka hanya memiliki lebih dari 100 orang. Kami memiliki lebih dari 10.000 di pihak kami. Apakah mereka pikir mereka benar-benar dapat mengubah keadaan? Petik 2. Meskipun kerumunan telah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, mereka tidak peduli. Panah yang dipasang pada tali busur tidak dapat menghindari tembakan. Si Feng hanya mendapatkan terlalu banyak barang yang jatuh. Mereka mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain untuk menemukan domba gemuk di masa depan. Saat ini, jumlah total tetes yang diperoleh semua guild mereka tidak ada di dekat apa yang dilakukan si Feng. Karenanya, mereka tidak akan ragu, bahkan jika mereka harus memulai perang dengan ratusan pemain dari Zero Wing ini. Hahaha, luar biasa. Kami hanya bisa memainkan peran sebagai karakter sampingan di Creek Town. Sekarang, aku akhirnya bisa melatih tanganku. Blackie berkata dengan riang ketika dia melihat kerumunan yang datang. Blackie, jangan bunuh terlalu banyak. Biarkan yang lain mendapatkan latihan juga. Sangat jarang kita bisa berpartisipasi dalam pertempuran skala besar. Fire Dance tersenyum samar ketika dia menghunus belati dan memasuki sembunyi-sembunyi. Kegembiraan tari hitam dan api membuat rekan satu tim mereka terdiam. Di Zero Wing, sudah menjadi rahasia umum bahwa Blackie dan Fire Dance adalah dua dewa pembantaian di persekutuan. Dalam perang sebelumnya yang melibatkan 4 dari 6 guild teratas di White River City, jika Blackie tidak menggunakan sihir skala besar seperti Star of Light, jumlah total kill Fire Dance pasti akan melebihi miliknya. Semuanya, hati-hati, karena orang-orang ini telah bertahan sampai sekarang, mereka harus memiliki kekuatan. Aquaros hanya mengabaikan tindakan Blackie dan Fire Dance. Kekuatan serangan yang mereka berdua miliki bukanlah sesuatu yang bisa ditiru orang lain. Big Sis Aqua, jangan khawatir. Sekarang kami telah meningkatkan peralatan kami, ini adalah kesempatan sempurna untuk melihat seberapa banyak kami telah meningkat. Yang lain mulai tertawa. Setelah kematian mekanik pembunuh, penghalang sihir yang melindungi harta asosiasi tangan darah juga menghilang. Harta asosiasi tangan darah adalah pembuka mata yang bagus untuk semua orang. Secara total, mereka mengklaim beberapa ratus item misterius besi. Ada juga banyak senjata dan peralatan peringkat Secret Silver dan Fine Gold. Setelah mendistribusikan dan melengkapi barang-barang ini, standar peralatan semua orang telah meningkat secara signifikan. Sekarang, meskipun lawan mereka berjumlah lebih dari 10.000, mereka memiliki keunggulan level dan peralatan. Mereka juga menempati lokasi yang strategis. Bagaimanapun, aula teleportasi hanya bisa menampung begitu banyak orang dalam satu waktu. Itu tidak mungkin bagi semua pemain yang masuk untuk masuk ke aula secara bersamaan. Dengan kata lain, meskipun ada banyak peluang, mereka bukannya tanpa peluang untuk menang. Pada saat ini, si Feng berhenti tepat sebelum pintu masuk aula teleportasi. Dia kemudian berbalik untuk menghadapi berbagai guild yang menuduhnya. Di satu sisi, ada lebih dari 10.000 pemain, sementara di sisi lain, ada sekitar 100 pemain. Perbedaan jumlahnya lebih dari 100 kali. Namun, berbagai guild tiba-tiba berhenti ketika jarak antara mereka dan si Feng memendek menjadi 50 yard. Api hitam, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu sekarang telah kembali.
Jika kamu menyerahkan jarahan, kami akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup kamu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari di mana legenda kamu berakhir. Petik 2. Serahkan tetesnya, dan kami akan menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu dan tim kamu akan selesai. Petik 2. Pemimpin persekutuan dari berbagai persatuan memelototi Si Feng dengan mata gila. Mereka ingin tidak lebih dari membunuh Si Feng sekarang. Sebelumnya, pembantaian yang dilakukan Mechanical Slayer di bawah pimpinan Si Feng melukai guild mereka. Setelah itu, karena Si Feng memalsukan kematiannya sendiri, mereka bahkan mulai membantai satu sama lain tanpa pandang bulu, mengurangi jumlah mereka sekali lagi. Sekarang, begitu banyak bala bantuan tiba-tiba muncul. Siapa yang tahu jika Si Feng menyiapkan sesuatu yang lain? Sekarang Si Feng tiba-tiba berbalik untuk tersenyum pada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa khawatir? Oleh karena itu, mereka semua memutuskan untuk menghentikan langkah mereka daripada terus maju ke depan. Bagaimana jika mereka secara sembrono bergegas lagi, hanya untuk menemukan diri mereka ditangkap oleh salah satu perangkap Si Feng? Dengan demikian, tidak ada yang berani menjadi yang pertama untuk ditagih. Apa gunanya berbicara begitu banyak sampah? Kamu sudah mengejar aku begitu lama, jadi bukankah ini giliran aku sekarang? Si Feng menyeringai pada pasukan pemain di depannya. Mengungkap senyum tipis, dia perlahan menghunuskan Abyssal Blade. Reaksi tenang Si Feng mulai menyatukan beberapa persekutuan yang hadir. Menghadapi pasukan lebih dari 10.000, bahkan seorang ahli tingkat pertama akan bereaksi dengan cemas. Namun, bahkan setelah mengamati Si Feng begitu lama, mereka tidak bisa mendeteksi sedikit pun kepanikan di wajahnya. Apakah Si Feng benar-benar memiliki kartu lain yang dapat memungkinkan tim kecilnya mengalahkan mereka? Big Brother Red, pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sekarang setelah api hitam telah mencapai Teleportation Hall, dia dapat melarikan diri kapan saja. Namun, alih-alih melakukannya, dia sebenarnya berencana untuk mengambil sikap, kata Flourishing Willow, alisnya mengencang. Red Feather mengangguk setuju, merasa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Sebelumnya, Si Feng bisa saja melarikan diri ke zona aman kota Sungai Putih. Pada saat itu, dengan perlindungan penjaga kota, tidak akan begitu mudah untuk mencuri jarahan mekanik pembunuh darinya lagi. Namun, alih-alih melakukannya, Si Feng secara bertahap memikat semua orang ke aula teleportasi. Mengapa Si Feng melakukan hal seperti itu? Sampah. Kami telah ditipu. Black Flame sedang mencoba mengulur waktu. Red Feather tiba-tiba panik. Dengan tergesa-gesa, dia membuka tampilan anggota tim untuk memeriksa apakah anggota timnya di dalam zona aman kota Sungai Putih aman atau tidak. Kakak merah, apa yang terjadi? Willow berkembang memandangi bulu merah, bingung. Api hitam sedang mencoba memikat harimau menjauh dari gunung. Zero Wing memiliki lebih dari 5.000 anggota, namun hanya 100 atau lebih yang ada di sini. Karena dia bisa memanggil lebih dari 100 anggota ini, mengapa dia tidak mengirim bala bantuan lebih banyak lagi? Red Feather menjelaskan. Satu-satunya alasan dia tidak mengirim bala bantuan lagi adalah karena dia telah mengirim sisanya untuk memburu tim transportasi yang menjaga harta jarahan. Selain itu, dengan memblokir aula teleportasi,
dia dapat memilih untuk menyerang atau mundur kapan saja dia mau. Segera setelah anggota lain dari Zero Wing mendapatkan tetes, mereka dapat segera pergi. Petik 2. Red Feather tidak menggunakan obrolan tim ketika dia berbicara. Selain itu, dia tidak merendahkan suaranya, jadi persekutuan lain telah mendengar kata-katanya dengan sangat jelas. Tiba-tiba, pemimpin guild dari berbagai guild berubah pucat. Segera, mereka mulai menghubungi para pemain yang mengangkut barang-barang yang jatuh. Namun, tidak ada panggilan mereka yang terhubung. Hasilnya sama ketika mereka mencoba menghubungi anggota tim lain dari tim transportasi. Kamu baru menyadarinya sekarang? Sayangnya, ini sudah terlambat. Si Feng tertawa, menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan berbagai tindakan persekutuan. Memang, seperti yang Red Feather tebak, bahkan sebelum dia membantai anggota Darkstar, dia telah mengatur pasukan Zero Wing untuk mengawasi tim transportasi dari perserikatan lain. Ketika si Feng memulai pertempurannya dengan bintang gelap, pasukan Zero Wing mengambil tindakan. Karena berbagai guild telah bernafsu setelah barang-barang di si Feng, mereka tidak mengalokasikan banyak anggota untuk mengawal tim transportasi. Beberapa guild hanya mengalokasikan beberapa lusin anggota, sementara beberapa hanya mengalokasikan sekitar selusin. Sementara itu, masing-masing kelompok Zero Wing terdiri dari setidaknya lebih dari 100. Beberapa bahkan memiliki hingga 400 anggota. Tidak mungkin mereka akan gagal. Selain itu, untuk mencegah tim transportasi ini melaporkan kembali ke persekutuan mereka masing-masing tentang penyergapan itu, si Feng telah membeli sejumlah besar gulungan penyegelan informasi dari Magic Shop. Gulir siling informasi sangat mahal, dengan masing-masing seharga 50 koin perak. Gulungan ini tidak bisa menyerang atau bertahan. Itu juga bukan item pendukung. Selain itu, gulir hanya dapat menargetkan pemain. Satu-satunya fungsi gulir ini adalah untuk mencegah pemain menggunakan sistem komunikasi game untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, pemain tidak dapat menerima atau mengirim pesan apapun. Satu-satunya bentuk komunikasi yang bisa mereka gunakan adalah ucapan biasa. Oleh karena itu, selama ini, gulungan penyegelan informasi adalah item yang diabaikan populasi pemain dari domain dewa. Selama penyergapan, meskipun tim transportasi ini tidak jauh dari medan perang, mereka tidak bisa menghubungi persekutuan mereka masing-masing untuk meminta bala bantuan. Dihadapkan dengan pasukan beberapa kali lipat dari jumlah mereka, tim transportasi ini tidak memiliki kesempatan untuk melindungi barang rampasan yang mereka bawa. Juga, meskipun tim transportasi ini berada di dalam zona aman kota, penjaga kota membutuhkan waktu untuk menyelamatkan mereka. Selama waktu ini, kecuali tim transportasi persekutuan hanya memiliki ahli tingkat atas, kematian mereka semua pasti. Bahkan jika para penjaga kota tiba kemudian, barang-barang yang dijatuhkan dari mekanik pembunuh dapat dengan mudah diteruskan dan diklaim oleh anggota Zero Wing yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Pada saat ini, Bulu Merah marah. Meskipun dia tidak tahu bagaimana si Feng menutup komunikasi mereka, ketika dia melihat batang HP anggota timnya berkurang, dia bisa menebak apa yang terjadi. Tanpa ragu, anggota timnya pasti terjebak dalam pertempuran yang intens. Pada saat ini, Bulu Merah akhirnya menyadari bahwa itu dia telah meremehkan si Feng secara besar-besaran. Dia telah benar-benar tertipu oleh topeng si Feng dari seorang ahli tingkat pertama. Dibandingkan dengan teknik tempur si Feng, kelicikannya jauh lebih menakutkan. Meskipun harga begitu banyak pemain dan guild telah membayar, pada akhirnya,
Zero Wing menjadi yang terbesar, tidak satu-satunya pemenang perang ini. Daripada menyebut si Feng rubah yang masih muda, akan lebih tepat untuk menganggapnya rubah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Bab 356, satu orang berusaha melawan 10.000. Big Brother Red, HP mereka tidak menurun dengan cepat. Mereka seharusnya mulai bertarung belum lama ini. Selain itu, mereka tidak jauh dari kami. Jika kita berlari kembali ke sana sekarang, kita mungkin masih bisa menyelamatkan mereka, kata Willow berkembang dengan tergesa-gesa. Namun, saat berkembang Willow selesai berbicara, salah satu anggota tim transportasi mereka tiba-tiba meninggal. Apa? Willow yang sedang berkembang memandang salah satu batang HP di daftar anggota tim dengan tak percaya. Bilah HP yang gelap membuktikan bahwa pemain ini sudah mati. Dia sangat jelas pada kekuatan tim yang mengangkut barang-barang yang jatuh. Mereka semua adalah Elite Star Alliance. Namun, tak lama setelah pertempuran dimulai, salah satu dari elit ini sudah mati. Bagaimana dia tidak terkejut dengan situasi ini? Sudah terlambat. Pada titik ini, kita hanya bisa membunuh api hitam untuk menebus kerugian kita. Red Feather menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menatap si Feng, amarah membara di matanya. Pada kenyataannya, Red Feather bukan satu-satunya orang yang hadir yang marah. Persekutuan lain juga sama marahnya. Si Feng dengan mudah mengambil barang-barang yang mereka beli dengan harga yang sangat mahal. Ini juga berarti bahwa, pada saat ini, si Feng telah mendapatkan semua tetes dari pembunuh mekanik. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah? Mereka telah jauh meremehkan ambisi si Feng. Dari saat mekanis pembunuh menyerang kota, si Feng tidak pernah punya niat membiarkan siapapun mendapatkan bagian dari jarahan. Sekarang, mereka akhirnya menyadari betapa naifnya mereka. Mereka telah kehilangan pertempuran sejak awal. Pertempuran antara tim transportasi mereka dan anggota Zero Wing telah berlangsung selama beberapa waktu sekarang. Akan terlambat bahkan jika mereka mencoba menyelamatkan tim transportasi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menyingkirkan si Feng. Bagaimanapun, jumlah tetes yang dimiliki Feng Feng hampir sama dengan jumlah tetes gabungan. Bunuh dia sekarang juga. Api hitam, hari ini akan menjadi pemakamanmu. Tak satu pun dari persekutuan yang hadir tidak peduli lagi. Mereka semua mulai menyerang si Feng satu demi satu, tidak peduli apakah si Feng telah memasang perangkap untuk mereka atau tidak. Namun, ketika berbagai guild mulai menuduhnya, si Feng dan yang lain dari Zero Wing juga mundur ke aula teleportasi. Menghadapi kematian dengan senyum, berbagai guild bergegas masuk ke gedung tanpa ragu-ragu. Melihat sejumlah besar pemain mengerumuni teleportation hall, si Feng berkata dalam obrolan tim, mulai. Blackie, yang telah dengan sabar menunggu saat ini, segera melemparkan bintang cahaya. Pintu masuk dan lorong aula teleportasi tidak terlalu luas, dengan kapasitas hanya sekitar 100 pemain. Sementara itu, jangkauan Star of Light kebetulan menutupi area ini sepenuhnya. Satu demi satu, bintang-bintang cahaya suci ditembak jatuh dari langit, mengguncang seluruh aula teleportasi. Bahkan dengan persiapan yang dibuat oleh guild, kekuatan dari Star of Light terlalu besar. Meskipun penyembuh di bagian belakang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan teman mereka, bintang cahaya Blackie bahkan menghancurkan Matt yang memiliki HP dan pertahanan tertinggi. Hanya dalam 2 hingga 3 putaran. Setelah durasi bintang cahaya berakhir, banyak anggota dari berbagai guild telah meninggal.
Si Feng memperkirakan angka kematian untuk skill Blackie lebih dari 500. Pada saat ini, nama Blackie tampak lebih hitam daripada merah. Jika bukan karena penjaga kota Sungai Putih sementara menghentikan manajemen mereka di sekitar balai teleportasi, para penjaga akan membunuh Blackie puluhan kali sekarang. Sementara itu, skill Blackie benar-benar mengejutkan berbagai guild. Pemandangan di depan mereka membawa pulang ke kerumunan sekali lagi pentingnya mantra penghancuran skala besar. Bahkan sebelum pemain garis depan mereka memiliki kesempatan untuk berbenturan dengan musuh, pihak mereka sudah menderita begitu banyak kematian. Ini seperti medan perang di zaman kuno ketika pemanah sudah akan menembakkan busur mereka sebelum kedua belah pihak bahkan bisa berbentrokan. Namun dalam kasus ini, karena pihak mereka tidak memiliki pemanah, mereka secara alami akan mengalami pemukulan satu sisi. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan dalam situasi ini adalah bertahan dan berharap mereka selamat. Untungnya, mantra penghancuran skala besar seperti ini pasti memiliki waktu cooldown yang sangat lama. Lagi pula, jika keterampilan yang kuat seperti itu dapat digunakan terus-menerus, apakah akan ada kebutuhan bagi mereka untuk bertarung? Mereka mungkin juga akan berdiri diam dan menunggu kematian mereka. Jangan takut, biaya. Mereka seharusnya sudah menggunakan skill mereka. Red Feather dengan tenang meneriakkan pengingat kepada semua orang. Setelah itu, para anggota dari berbagai persekutuan menuduh Si Feng sekali lagi. Selain itu, jumlah pemain yang masuk ke dalam teleportation hall kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, anggota Zero Wing juga siap untuk berperang. Tepat waktu. Mari kita lihat seberapa kuat keterampilan aku yang baru ditingkatkan, kalau begitu. Petik 2. Pada saat ini, Si Feng akhirnya menggunakan Seven Luminaries Ring dan mengaktifkan Firestorm. Level 5 Firestorm bahkan lebih kuat dari bintang cahaya Blackie. Api yang menjulang tinggi menerangi seluruh teleportation hall. Suhu di dalam gedung naik puluhan derajat juga. Banyak kupu-kupu yang dibentuk oleh api berkibar dengan anggun di sekitar teleportation hall, menciptakan pemandangan yang indah untuk dilihat. Namun, semua pemain yang tersentuh oleh kupu-kupu api ini langsung terbakar. Tubuh mereka berubah menjadi abu tak lama setelah itu. Sebelum tabib yang berdiri di belakang bisa bereaksi, banyak pemain sudah meninggal. Jumlah kematian yang disebabkan oleh Firestorm Si Feng jauh melampaui Blackie Star of Light. Mengapa mereka masih memiliki mantra penghancuran skala besar? Berbagai perserikatan yang hadir sudah lama mengetahui tentang bintang cahaya Blackie. Bagaimanapun, adegan Blackie menggunakan skill ini telah muncul di rekaman video berkali-kali sekarang. Karena mereka sudah siap untuk itu, mereka belum mengirim kekuatan penuh mereka dalam serangan awal. Namun, untuk tuduhan kedua mereka tidak menahan apapun. Namun, sekarang, Zero Wing telah mengungkapkan mantra penghancuran skala besar yang kedua, dan bahkan lebih kuat. Situasi ini sangat membingungkan semua orang. Di mana Zero Wing berhasil mendapatkan mantra kehancuran skala besar? Hanya memiliki salah satu mantra seperti itu sudah merupakan hal yang hampir mustahil. Pada tahap permainan ini, bahkan guild kelas 1 tidak memiliki satupun mantra yang sangat kuat. Namun, Zero Wing sebenarnya mengklaim 2. Setelah Firestorm berakhir, anggota dari berbagai persekutuan terdiam. Tidak ada lagi orang yang berani maju. Setelah melihat mantra penghancuran skala besar kedua ini dilepaskan, berbagai guild yang hadir mulai ragu-ragu. Alih-alih membiarkan darah mereka mengalir ke kepala mereka,
mereka mulai dengan tenang mengamati situasi. Melihat kelakuan Si Feng yang santai saat dia berdiri di dalam teleportation hall, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Si Feng masih memiliki kartu lain yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Dari awal hingga akhir, Si Feng tidak pernah menganggap tentara di hadapannya sebagai ancaman. Ekspresi Si Feng, khususnya, membuatnya seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Jika masih ada anggota di antara Zero Wing yang mampu menggunakan mantra penghancur skala besar, bukankah mereka hanya mencari kematian mereka sendiri dengan secara sembrono menyerbu ke depan? Sebelum tiba di teleportation hall, berbagai guild yang ada sudah menderita kerugian besar. Sekarang, dua mantra yang mereka derita seperti bahan bakar yang ditambahkan ke api. Jika mereka mengambil satu atau dua pukulan seperti itu, bagaimana mereka bisa mengatasi kerugian? Kenapa kalian tidak menagih? Tidak mungkin bagi Zero Wing untuk memiliki mantra penghancur berskala besar seperti itu lagi. Red Feather berteriak dengan cemas saat dia melihat ke berbagai guild. Saudara Red Feather, bukan karena kami tidak mau menagih. Namun, tenaga kami terbatas. Bagaimana jika mereka mengungkapkan mantra penghancuran skala besar lainnya? Persekutuanku tidak bisa berharap untuk menahan pukulan lain seperti itu. Petik 2. Saudara Red Feather, mengapa kamu tidak memimpin tuntutan untuk kami? Jika Zero Wing benar-benar kehabisan mantra penghancuran skala besar, kami kemudian akan mengikuti kamu sebagai penanggung jawab kamu. Petik 2. Red Feather hampir memuntahkan seteguk darah pada pemimpin guild ini ketika dia mendengar kata-kata mereka. Dia hanya membawa sejumlah kecil anggota dengannya dalam ekspedisi ke kota Sungai Putih ini. Setelah melalui dua perang besar sebelumnya, dia telah kehilangan lebih dari setengah anggota yang dia bawa. Beberapa saat yang lalu, Zero Wing juga membunuh tim transportasinya. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang ia peroleh dari perjalanan ini adalah kerugian. Jika dia mengirim beberapa anggotanya yang tersisa di Zero Wing sekarang, bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri? Pada saat ini, berbagai pemimpin kelompok yang hadir juga tidak mau membiarkan bawahan mereka sendiri bertindak sebagai umpan meriam. Setiap kematian adalah kehilangan uang bagi mereka. Sampai saat ini, mereka belum mendapatkan satu pun, jadi bagaimana mereka bersedia untuk terus membuang nyawa? Sebelumnya, mereka terjebak dalam plot Si Feng satu demi satu. Sekarang, kinerja Zero Wing bahkan telah melampaui harapan mereka. Setelah menderita pukulan berturut-turut, mereka benar-benar takut sekarang. Apa? Tidak akan menagih pada kita lagi? Jika kalian tidak datang, maka kita akan pergi. Si Feng berdiri di tangga aula teleportasi, melihat pada berbagai guild yang tidak berani memasuki gedung. Senyum yang tenang dan santai yang dikenakan Si Feng membuatnya mustahil bagi siapapun untuk menebak pikirannya. Melihat sikap Si Feng yang santai dan acuh tak acuh, serta provokasi tingkat rendah yang ia gunakan, berbagai persekutuan yang hadir menjadi semakin yakin bahwa Si Feng masih memiliki kartu truf tersembunyi. Selama mereka berani menuntutnya, apa yang menunggu mereka akan menjadi kerugian yang lebih besar. Pada saat ini, para pemain independen yang mengamati dari jauh benar-benar terpana oleh adegan ini. Pasukan puluhan ribu, Si Feng benar-benar mengintimidasi kekuatan semacam itu sendirian, sehingga mereka tidak berani menginjakkan satu kaki pun di dalam teleportation hall. Adegan ini benar-benar satu orang yang menentang 10.000. Sebelum hari ini, tak seorang pun yang hadir akan percaya bahwa prestasi yang tidak masuk akal itu mungkin terjadi. Namun,
Sekarang mereka mempercayainya. Bagaimanapun, Si Feng adalah bukti terbaik. Merupakan suatu kehormatan untuk mati bagi pemain seperti itu. Setelah kebuntuan lebih dari 10 detik, Red Feather tiba-tiba melangkah maju. Semuanya, jangan tertipu oleh Black Flame. Apakah kamu pikir mantra penghancuran skala besar dapat diperoleh dengan mudah? Dia hanya mengulur waktu. Selama kita menuduhnya sekali lagi, tetesan Black Flame yang didapat akan menjadi milik kita. Red Feather tidak percaya bahwa Si Feng masih memiliki mantra penghancur skala besar ketiga. Si Feng pasti menipu mereka. Secara empati, Red Feather menasehati, jika ada yang tidak percaya padaku, maka Star Alliance kami akan mengompensasi kamu dengan 5 kali kerugian yang akan kamu derita. Babak 357, Arai Sihir Pemusnahan Bintang. Tawaran Red Feather memberi kompensasi 5 kali kerugian yang mereka derita sangat menggoda, dan banyak pemimpin kelompok yang hadir ragu-ragu atas tawaran itu. Tidak seperti persekutuan yang kuat di kota Sungai Putih, sebagai persekutuan yang tidak memiliki peringkat. Mereka tidak memiliki banyak dukungan keuangan sebagai persekutuan yang tidak memiliki peringkat. Sumber mereka untuk koin emas juga terbatas. Jika mereka menandatangani perjanjian dengan Red Feather, kematian bawahan mereka hanya akan menguntungkan mereka di masa depan. Namun, jika mereka menerima tawaran Red Feather, mereka akan mengorbankan banyak kekuatan persekutuan mereka. Selain itu, mereka juga akan kehilangan kepercayaan anggota persekutuan mereka. Melihat para guild ini ragu, Red Feather mulai panik. Meskipun dia tidak yakin apakah Zero Wing masih memiliki mantra penghancur berskala besar atau tidak, dia memiliki metode yang dijamin untuk membunuh Black Flame. Selama dia bisa mendekati pria itu, api hitam akan mati bahkan jika dia adalah seorang ahli peringkat di daftar pakar domain dewa. Begitu api hitam mati, barang-barang yang jatuh yang dibawanya akan jatuh dari tasnya. Sementara itu, Red Feather akan menjadi orang pertama yang mengambil barang-barang itu. Setelah itu, dia bisa menggunakan arai teleportasi untuk meninggalkan White River City. Sekarang item yang dijatuhkan oleh timnya sebelumnya sudah tidak ada lagi. Jika dia tidak bisa menyambar item itu di tubuh Black Flame, bagaimana dia bisa pergi dengan puas? Jangan bilang padaku bahwa tidak ada di antara kalian yang menginginkan jarahan dari Mechanical Slayer. Itu adalah monster yang bahkan seorang Great Wizard tingkat 4 susah payah untuk bunuh. Belum lagi item Dark Gold, tidak aneh untuk menemukan item epic di antara tetes. Apakah kamu tidak ingin kekuatan item epic? Petik 2. Komentar Red Feather menggembirakan berbagai pemain guild. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat item Dark Gold sebelumnya, apalagi item epic. Jika persekutuan mendapatkan item epic, itu akan langsung menjadi topik hangat di seluruh domain dewa. Pada saat itu, bahkan persekutuan yang tidak dikenal akan menjadi terkenal, menarik perhatian banyak pemain tanpa serikat. Meskipun itu masih belum ada tandingan untuk persekutuan yang benar-benar kuat, itu masih bisa menjadi penguasa kota. Kekuatan item epic tidak bisa dibayangkan. Dalam Gods Domain, Dungeons adalah salah satu sumber utama bagi pemain untuk mendapatkan senjata dan peralatan. Karena hanya sejumlah kecil pemain yang bisa memasuki dungeon, jika seseorang menginginkan waktu yang lebih mudah untuk merampok, mereka hanya bisa melakukannya dengan meningkatkan kekuatan tempur sejumlah pemain yang terbatas. Oleh karena itu, item epic bukan hanya simbol signifikan bagi persekutuan, tetapi mereka juga memainkan peran yang sangat besar dalam persekutuan. Pada tahap permainan ini,
Jika sebuah guild bisa mendapatkan item epic, kekuatan guild akan langsung melonjak ke level berikutnya. Loot the Mechanical Slayer perlu dinilai sebelum ada yang bisa membedakan kualitas dan atribut. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu kualitas tepatnya dari penjarahan Slayer. Namun, mengingat mekanik pembunuh telah menjadi monster yang kuat, tidak akan mengejutkan bahkan untuk menemukan item epic di antara jarahannya. Selama ada kemungkinan sekecil apapun, tak seorang pun di antara kerumunan akan dengan mudah menyerah pada kesempatan ini. Biaya untuk item epic, api hitam, serahkan barang-barang epic, dan kami akan mengampuni kamu. Berbagai geng dibebankan pada Si Feng sekali lagi dengan gairah. Mengesampingkan tawaran Red Feather, iming-iming item epic saja bernilai berapapun harganya. Pada saat ini, Aqua Rose berjalan ke sisi Si Feng, menyarankan, pemimpin persekutuan, mereka menagih kami sekali lagi. Kami sudah membeli cukup waktu sekarang. Haruskah kita pergi? Petik 2. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dari level, peralatan, dan medan, jika mereka harus menghadapi begitu banyak pemain, kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Karena mereka telah mencapai tujuan mereka, tidak perlu melanjutkan pertempuran. Oke, mari kita mundur, Si Feng mengangguk. Berikan padaku scroll sihir tier 3 yang kamu peroleh dari Creek Town. Aku akan mengulur waktu dan meninggalkan mereka dengan kenang-kenangan. Ambil kesempatan ini untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Petik 2. Memang, seperti yang Red Feather duga, mantra penghancuran skala besar tidak begitu mudah didapat. Pada saat ini, hanya dia dan Blackie yang memiliki mantra seperti itu. Meskipun mereka memiliki banyak mantra serangan AoE skala kecil, kekuatan dan jangkauan mantra ini tidak cukup. Mereka tidak akan memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Apakah kita benar-benar akan menggunakan scroll sihir tier 3 itu? Itu satu-satunya yang kami terima dari Perang Salib. Kenapa kita tidak meminta semua orang menunda sebentar? Bagaimanapun, kita hanya perlu mengulur waktu. Jika kita tidak harus berjuang selama itu, kita seharusnya tidak menimbulkan korban. Hati Aqua Rose sakit ketika dia mendengar niat Si Feng. Nilai dari Magic Scroll tier 3 jauh melampaui item Dark Gold tunggal. Itu tidak masalah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakannya. Si Feng melambaikan tangannya. Aqua Rose hanya menghela nafas dalam menanggapi keputusan Si Feng. Dengan hati yang berat, dia menyerahkan Magic Scroll tier 3. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bekerja di bawah pemimpin persekutuan. Biasanya, Si Feng menghabiskan uangnya dengan boros, tidak repot dengan anggaran. Namun, itu juga fakta bahwa hasil dari tindakan borosnya akan selalu membuahkan hasil. Pergi, serahkan ini padaku. Petik 2. Gulir sihir tingkat 3 Aqua Rose telah menyerahkan Si Feng berwarna biru tua dengan emas yang bertatahkan di tepinya. Setelah menerima gulungan itu, Si Feng membuka gulungannya dan mengklik gunakan. Gulir ajaib tingkat 3 yang mereka peroleh dari gudang tersembunyi Blood Hand Association berjudul Water Flurry milik Dragon. Gulir ajaib ini berisi mantra penghancuran skala besar yang sangat langka dengan waktu pemeran 2 detik. Saat mana jenis air mulai berkumpul di sekitar Si Feng, sebuah arai sihir biru berskala besar terbentuk di bawah kakinya. Sampah. Itu mantra penghancuran skala besar lainnya. Petik 2. Momentum mantra tier 3 yang dihasilkan begitu besar sehingga gelombang kedatangan pemain dengan cepat menemukan penampilannya. Kerumunan segera panik dan mencoba menarik diri. Pada saat ini,
wajah bulu merah berubah pucat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa si Feng masih memiliki mantra penghancuran skala besar lainnya. Meskipun kerumunan mundur dengan cepat, sudah terlambat karena si Feng sudah melepaskan sihir gulir ajaib tingkat 3 di tangannya. Air menyembur dari langit seperti air terjun besar, bergulung menjadi gelombang pasang yang tingginya lebih dari selusin meter. Gelombang menghancurkan semua pemain guild di dalam teleportation hall, dan dalam sekejap mata, gelombang pasang yang dahsyat melahap ratusan pemain. Setelah itu, air bergolak mengalir dari pintu masuk gedung. Itu seperti tsunami. Gelombang besar melahap banyak pemain di luar aula, dan setiap korban mantra menjadi tidak lebih dari mayat yang sedingin es. Mengenai berapa banyak pemain yang mati, bahkan si Feng sendiri tidak yakin. Namun, apa yang diketahui oleh Feng Feng adalah bahwa naga air telah membunuh lebih banyak pemain daripada gabungan Star of Light dan Firestorm. Sudah waktunya bagi aku untuk pergi juga, si Feng memeriksa sekelilingnya, puas. Aula teleportasi tidak memiliki anggota dari berbagai guild. Oh, itu tidak benar. Seseorang masih di sini. Si Feng tiba-tiba merasakan bahaya. Si Feng sangat akrab dengan perasaan ini, jadi dia tahu untuk menjaga kewaspadaannya. Perasaan seperti itu hanya terjadi ketika dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, si Feng segera mengaktifkan mata Maha Tahu. Karena dia tidak melihat siapapun di dalam aula, satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah assassins. Mata Maha Tahu memungkinkan si Feng untuk melihat unit tak terlihat atau tersembunyi dalam jarak 100 yard. Setelah mengaktifkan skill, cahaya keemasan menyelimuti kedua matanya. Dia kemudian mengamati sekelilingnya. Seperti dewa yang menghadap semua makhluk hidup, tidak ada yang bisa bersembunyi dari visinya. 6 orang, kan? Si Feng dengan cepat menemukan 6 sosok yang tidak dikenal perlahan mendekatinya dari jarak 30 yard. Keenam asasin ini merasakan hawa dingin di punggung mereka saat tatapan si Feng mendarat pada mereka. Sial, kami telah ditemukan. Petik 2. Lupakan saja. Jarak ini seharusnya cukup. Kami tidak bisa mengecewakan Bos Red Feather. Petik 2. Keenam asasin semuanya ahli. Oleh karena itu, mereka segera memutuskan untuk mengungkapkan diri dan mengeluarkan bola kristal ungu emas. Itu arai sihir pemusnahan 6 bintang. Bagaimana mereka bisa memilikinya? Si Feng tiba-tiba terkejut ketika dia melihat bola kristal ungu emas di tangan 6 assassins. Item-item ini tidak kalah langka dari scroll magic tier 3. Meskipun mereka jauh lebih kuat daripada magic scroll tier 3. Persyaratan dan batasan juga jauh lebih merepotkan daripada magic scroll tier 3. Babak 358, binatang tersudut. Meskipun si Feng tahu bahwa asasin ini bermaksud menggunakan arai sihir pembasmian 6 bintang, sudah terlambat baginya untuk menghentikan mereka. Pada saat berikutnya, bola kristal melepaskan cahaya ungu yang mempesona. Api ungu kemudian meledak, membungkus si Feng dan 6 asasin dalam penghalang api ungu. Penghalang ini hanya mencakup area kecil 30 yard. Dengan level mereka, hanya perlu beberapa langkah untuk melintasi jarak ini. Ketua Persekutuan Black Flame, karena kamu dengan sombong menyinggung Star Alliance, kami datang untuk mengajarimu sopan santun. Tiger, apa gunanya berbicara dengannya? Dia hanyalah katak di dasar sumur. Bagaimana mungkin dia tahu betapa menakjubkan aliansi bintang kita? Ayo segera habisi dia. Bos Red Feather sedang menunggu kita. Petik 2. Aku mencoba memberinya waktu untuk meratapi kehilangannya sendiri.
Sekarang penghalang telah diaktifkan, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Kita dapat mengambil waktu kita berurusan dengannya karena tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Petik 2. Kamu benar. Tidakkah akan membosankan jika kita membunuh guild leader Black Flame yang angkuh ini hanya dalam 2 hingga 3 pukulan? Petik 2. Apakah ketua pemimpin hitam api memiliki kata-kata terakhir? Hahaha. 6 asasin mengobrol dengan riang di antara mereka. Mereka memandang Si Feng seolah dia adalah semut. Seolah-olah semuanya berada dalam kendali mereka, dan kemenangan sudah ada dalam genggaman mereka. Arai sihir pemusnahan 6 bintang adalah penghalang sihir yang memiliki beberapa batasan. Tidak seperti Magic Scroll normal, aktivasi diperlukan 6 pemain. Selain itu, setelah penghalang dilemparkan di lokasi tertentu, tidak termasuk 6 memegang bola kristal, itu akan secara acak memilih 1 pemain dalam jangkauan dan menjebak mereka di dalamnya. Adapun semua orang yang berada dalam jangkauan penghalang sihir pada saat aktivasi, semua akan dikirim keluar dari penghalang sihir termasuk pemain, NPC, dan monster. Setelah mendirikan penghalang sihir, bahkan pasukan puluhan ribu tidak bisa menembusnya. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang berada di dalam penghalang sihir, mereka tidak bisa pergi. Penghalang sihir hanya akan larut sendiri ketika pemain yang ditargetkan mati, atau 6 aktivator dimusnahkan. Selain itu, sementara penghalang tidak memberlakukan batasan pada 6 kastor, pemain yang ditargetkan, di sisi lain, dilarang menggunakan keterampilan apapun. Bagi pemain manapun di domain dewa, kehilangan keterampilan seseorang seperti harimau kehilangan cakar dan taringnya. Itu mirip dengan bagaimana Si Feng dapat secara sepihak membantai ratusan pemain setelah mengaktifkan Absolute Time, keterampilan membungkam regional. Meskipun bagian dari alasan Si Feng bisa mencapai prestasi seperti itu adalah karena kekuatan tempurnya yang menakutkan. Keterampilan pembungkaman regional Absolute Time memainkan peran yang sama besar. Saat ini, Si Feng harus menghadapi 6 level 20 assassins yang mampu menggunakan semua keterampilan mereka. Dia juga terjebak dalam penghalang ini sampai dia mengalahkan 6 pemain elit ini. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya situasi itu. Sayang sekali, Si Feng menghela nafas saat dia melihat api ungu di sekitarnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah 6 assassin. Biasanya, arai pemusnahan sihir bintang 6 digunakan untuk menangani bos tipe penyihir tingkat tinggi. Dibandingkan dengan Magic Scroll tingkat tinggi, meskipun Barrier Crystals memiliki banyak batasan, pemain bisa menggunakannya dalam dungeon. Di sisi lain, gulungan ajaib tingkat 3 seperti kesulitan naga air tidak berguna di dalam dungeon. Pada saat ini, bagaimanapun, 6 asasin ini telah menggunakan kristal penghalang yang sangat berharga untuk berurusan dengan pendekar pedang tunggal seperti Si Feng. Kata limbah bahkan tidak bisa mulai menggambarkan tindakan mereka. Ketua pemimpin Black Flame, jadi bahkan kamu tahu kata kasihan. Sayang sekali jika hanya kami yang menyaksikan kematian kamu. Namun, kamu dapat yakin bahwa kami akan mengunggah video kematian kamu ke forum, menunjukkan kepada semua orang akhir dari legenda abadi kamu. Ketika waktu itu tiba, pemimpin persekutuan api hitam, kamu seharusnya tidak menyalahkan kami atas kehancuranmu. Sebaliknya, salahkan diri kamu karena terlalu sombong dan serakah. Kamu sebenarnya berani menentang Star Alliance. Keenam asasin tertawa gila, setelah meramalkan bagaimana Si Feng akan menjadi bahan tertawaan domain dewa dalam waktu dekat. Adapun 6 dari mereka, setelah membunuh Si Feng,
mereka juga akan langsung menjadi fokus kerajaan bintang bulan. Mengatakan demikian, 6 Assassins segera mengaktifkan stealth dan maju pada Si Feng. Namun, Si Feng selangkah lebih maju. Tanpa sedikit pun kepanikan atau keraguan, Si Feng berlari ke arah 6 assassin dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan assassin terbaring dalam kematian dari bayang-bayang. Namun, jika terpapar, mereka hanya setengah berbahaya. Mengetahui ini, Si Feng melesat maju tanpa ragu-ragu dan memotong 6 assassin. Dang, sial. 6 dentang bentrokan logam bergema di dalam penghalang sihir, dan para assassin yang baru saja memasuki stealth segera terekspos. Marah, mereka memelototi Si Feng. Api hitam, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, hasilnya akan sama. Karena kamu ingin mati lebih awal, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Seorang assassin yang kecoklatan dan pendek bernama Grey Squirrel mengencangkan cengkeramannya di salah satu belati dan menusukkannya ke perut Si Feng. Dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, Grey Squirrel menggambar busur aneh dengan belati lainnya, menggesernya dengan lancar ke sisi Si Feng. Dalam keadaan normal, pemain akan secara naluriah mencoba bertahan melawan serangan pertama dan mengabaikan belati dari samping. Bahkan jika mereka berhasil menemukan belati kedua, insting mereka masih akan fokus pada belati pertama. Penyesatan yang disengaja ini dengan jelas menunjukkan betapa terampilnya assassin bernama Grey Squirrel ini. Dia bukan pemain biasa tapi ahli. Selama bilah assassin menemukan tandanya, Si Feng akan memasuki kondisi pingsan. Pada saat itu, dia akan berada di tangan assassins. Mereka hanya bisa melumpuhkannya tanpa batas sampai dia mati. Selain itu, sementara Grey Squirrel menyerang Si Feng, 2 assassin lain di sampingnya juga mengarahkan belati mereka ke pendekar pedang. 3 assassin yang tersisa berdiri di kejauhan, namun tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana, menonton dengan senyum mengejek. Menurut pendapat mereka, Si Feng hanya binatang buas terpojok yang berjuang untuk tetap hidup. Tuduhan awalnya hanyalah upaya terakhirnya untuk bertahan hidup. Tepat ketika 2 belati dari Grey Squirrel hendak menembus ke dalam tubuh Si Feng sedikit menggeser langkahnya dan mundur setengah langkah, dengan mudah menghindari 2 belati. Segera, dia berputar ke samping, lolos dari serangan menjepit 2 assassin di belakangnya. Seluruh proses itu sehalus air yang mengalir tanpa gerakan berlebihan. Para assassin terkejut dalam hati. Si Feng benar-benar menghindari serangan sendi mereka yang sempurna dengan gerakan sederhana seperti itu. Respons cerdas Si Feng membuat 6 assassin sedikit menggigil. Namun, dia tidak bisa tidak peduli tentang pikiran musuh-musuhnya. Tanpa jeda, Si Feng mengacungkan Abyssal Blade dan Purgatoris Shadow, mengirimkan lebih dari selusin gambar yang menebas 3 assassin. Pedang Si Feng bergerak dengan kecepatan kilat. Ketiga assassin memancarkan pekikan yang menusuk telinga saat bilah menemukan poin vital mereka. 3 assassin yang menyerang sangat terkejut dengan serangan balik ini. Dalam kepanikan, mereka dengan tergesa-gesa menggunakan belati mereka untuk membela diri, bahkan sampai menggunakan blok. Meskipun mereka bertiga berhasil bertahan melawan Afteri Mages yang dikirim pada mereka, kekuatan manusia Super Si Feng memaksa mereka mundur. Bentrokan itu membuat tangan mereka mati rasa. Kecepatan dan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, ketiganya tidak lagi berani meremehkan Si Feng. Selama pertukaran singkat mereka bisa mengetahui seberapa kuat Si Feng.
Biasanya, ketika mereka bertiga menyerang bersama, bahkan Red Feather untuk sementara mundur daripada menghadap mereka secara langsung. Namun, Si Feng telah melakukan yang sebaliknya dan melawan mereka secara langsung. Yang mengejutkan, ia bahkan memaksa mereka mundur. Jika mereka tidak menggabungkan kekuatan mereka untuk memblokir serangan Si Feng sekarang, mereka mungkin telah bergabung dengan banyak jiwa yang telah mati di bawah pedang Si Feng. Keenam asasin langsung sampai pada kesimpulan. Meskipun Si Feng sebelum mereka kehilangan taring dan cakarnya, dia bukan harimau. Dia adalah monster buas berbalut kulit manusia. Dia bisa dengan mudah menekan mereka dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Menghadapi Si Feng, hanya kematian yang menunggu mereka. Tiba-tiba, para asasin menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka benar-benar memilih untuk mengunci diri dengan binatang buas seperti itu. Seperti yang diharapkan, tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka dengan cepat tanpa dorongan kecepatan 100% dari Purgatory Power. Serangan Si Feng telah gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan, meskipun itu memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman umum tentang penyerang-penyerangnya. Kekuatan. Sebagai kesimpulan, asasin ini jelas ahli. 3 asasin telah mengekspos banyak lubang di pertahanan mereka setelah Si Feng mengibaskannya. Oleh karena itu, dia mengayunkan bilahnya sekali lagi, berniat untuk menyerang besi ketika sedang panas dan menghabisi mereka sebelum mereka bisa bersatu kembali dengan teman mereka yang lain. Pada saat ini, bagaimanapun, 3 asasin lainnya sudah berputar dan tiba di belakang Si Feng. Mereka segera meluncurkan serangkaian serangan, memberikan Si Feng tidak ada pilihan selain menghentikan serangannya dan menangani ancaman langsung terlebih dahulu. Si Feng tiba-tiba berbalik, mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga pada 3 pendatang baru. Seperti sebelumnya, serangannya mengirim ketiga asasin terbang. Si Feng kemudian menyerang asasin di depannya, mengacungkan pedangnya beberapa kali. Asasin yang menerima serangan Si Feng sangat ketakutan. Segera, asasin menggunakan langkah diam, berharap untuk mengambil keuntungan dari periode singkat kebal keterampilan yang diberikan untuk bertahan melawan semua kilatan pedang ini. Dengan melakukan itu, dia juga dapat memperoleh waktu berharga untuk memungkinkan teman-temannya untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, hanya kematian yang menantinya. Keputusan asasin untuk menggunakan Silent Steps tak dapat disangkal telah memberi 5 temannya banyak waktu untuk bereaksi. Setelah mendapatkan kembali ketenangan mereka, 5 asasin segera berlari ke Si Feng, memaksanya mundur sejenak. Kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kami tidak bisa menahan lagi. Kalian semua, gunakan ramuan bersek, perintah Grey Squirrel. 5 lainnya saling memandang dan mengangguk dalam diam. Pada saat yang sama, mereka semua mengeluarkan ramuan merah darah. Ramuan ini tidak lain adalah ramuan bersek yang sangat berharga. Awalnya, ramuan ini adalah pilihan terakhir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka harus menggunakannya secepat itu.